Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Fia dalam belajar daring SBDB kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, 2, dan 3. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ikuti pembelajaran kita sampai selesai ya. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Lagu bertangga nada mayor dan minor memiliki ciri yang berbeda. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor yaitu dinyanyikan dengan riang gembira, dinyanyikan penuh semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C, kemudian memiliki pola interval 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Contoh lagu bertangga nada mayor yaitu Hari Merdeka, Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Naik Delman, Gundul-Gundul Pacul, Manuk Dadali, dan Naik Becak. Ciri-ciri lagu bertangga nada minor yaitu dinyanyikan dengan khidmat, bersifat dengan perasaan haru atau sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a, dan memiliki pola interval 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Contoh lagu bertangga nada minor yaitu Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Syukur, Bubui Bulan, dan Boleh Lebo. Apa lagu anak kesukaanmu? Apakah lagu tersebut bertangga nada mayor atau minor? Ayo menyanyi bersama-sama. Menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. Saat menyanyikan lagu bertangga nada mayor, lakukan dengan riang dan penuh semangat. Saat kamu menyanyikan lagu bertangga nada minor, lakukan dengan penuh penghayatan. Berikut adalah interval nada pada tangga nada mayor dan minor. Jika tangga nada mayor dimulai dari nada ke-6, akan diperoleh tangga nada minor. Jadi, tangga nada C mayor memiliki not-not yang sama dengan tangga nada A minor, atau dapat dikatakan relatif dari C mayor adalah A minor, dan relatif dari A minor adalah C mayor. Tangga nada mayor tidak selalu dimulai dari nada C. Kamu dapat membuat tangga nada yang baru, misalnya dimulai dari nada D, tangga nada D mayor. Contohnya seperti di bawah ini. Properti tari. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Fungsi atau kegunaan properti tari: menambah nilai estetika atau keindahan penampilan karya tari sebagai media penyampaian pesan makna dari tari, memperkuat karakter tokoh dalam karya tari. Contoh tari dan properti tari: tari lilin dari Sumatera Barat, propertinya adalah lilin. Tari remo dari Jawa Timur, propertinya adalah selendang. Dan tari pendet dari Bali, propertinya adalah bokor berisi janur dan bunga. Pola lantai tari: garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari, baik dalam tari tunggal, berpasangan, maupun berkelompok. Formasi yang dibentuk oleh beberapa penari dalam tari kelompok. Macam pola lantai tari: pola lantai lurus dan juga pola lantai melengkung. Pola lantai lurus terdiri dari horizontal, vertikal, diagonal, zigzag. Pola lantai melengkung terdiri dari lingkaran, lengkung ke depan, lengkung ke belakang. Berikut ini adalah tari dengan contoh pola lantai.
Cerita. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah. Untuk menggambarkan suasana dalam cerita perlu adanya objek gambar. Objek gambar tersebut meliputi manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Suatu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan meliputi tema dari cerita, tokoh, karakter tokoh cerita, suasana, dan latar cerita tersebut. Membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Sketsa dibuat menggunakan pensil. Mewarnai. Sketsa kemudian dipertegas hingga menjadi gambar jadi. Gambar tersebut kemudian diwarnai. Alat untuk mewarnai antara lain pensil warna, krayon, spidol, cat air atau cat minyak. Merancang gambar cerita. Sebelum membuat gambar, kita harus terlebih dahulu menentukan tema. Jika tema sudah ditentukan, kita dapat dengan mudah menentukan alur cerita. Agar dapat melakukannya, coba ingat kembali langkah-langkah membuat gambar cerita. Ayo perhatikan contoh berikut. Tema yang ada di dalam gambar cerita ini adalah akibat tidak berhati-hati saat bersepeda. Tokohnya ada dua, Tony dan juga Dedi. Alur cerita, Tony tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Sepeda Benny menabrak batu yang ada di jalan. Kemudian Dedi yang ada di dekat Benny segera menolong Benny. Membuat gambar cerita. Sebelumnya kamu sudah mempelajari tahapan membuat gambar cerita. Sekarang kamu akan membuat gambar cerita sendiri. Kamu dapat membuat cerita tentang kegiatan sehari-hari atau pengalaman menarik. Demikian materi yang sudah Ustadzah Fia sampaikan pada hari ini. Dan nantikan tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.